Halo Sobat PU, selamat datang di podcast Zona 4. Saya Billy akan memandu obrolan menarik tentang nilai berakhlak. Oke, untuk menghangatkan suasana sebelum kita memulainya ya, saya buka dengan pantun ya kakak semua ya. Jalan-jalan mencari serabi, Cakep. Cakep. singgah sebentar membeli rambutan. Cakep. Mari dengarkan kisah inspirasi tentang tokoh bangsa jadi panutan. Oke, hari ini kita akan membahas nilai berakhlak lewat kisah-kisah tokoh bangsa panutan kita. Saya juga nggak sendirian ya, udah hadir sama kita ada Kak Siva, 10 menit. Halo. oke ada Kak Rona, Halo, Bang. ada Kak Wilda juga, Halo. dan ada Kak Yusia ya. Halo. Oke, mari kita bahas satu persatu ya nilai berakhlak ini ya. Mulai dari berorientasi pelayanan hingga kolaboratif. Oke, untuk yang pertama nilai berorientasi pelayanan. Oke, Kak Siva, siapa sih tokoh panutannya Kak Siva nih untuk nilai berorientasi pelayanan ini? Oke, aku jawab ya, Bang Billy. Jadi, saya meneladani B.J. Habibie. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa beliau mengabdikan ilmu dan inovasinya untuk kemajuan bangsa melalui pengembangan industri pesawat di IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, beliau ini tidak hanya mengejar prestasi pribadi, tapi juga mengajarkan pelayanan nyata bagi kebutuhan bangsa dengan cara menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemandirian teknologi Indonesia. Semangat beliau mencerminkan nilai berorientasi pelayanan, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan menghadirkan solusi jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Begitu nih dari aku, Bang Billy. Wah, menarik ya Kak Siva ya. Oke, lanjut untuk nilai aku tampil nih, Kak Rona ya. Bagaimana sih contoh nilai aku tampil dari tokoh bangsa nih Kak? Kalau yang menginspirasi aku itu ada kisah Bung Hatta. Jadi ketika Bung Hatta singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta, itu beliau bertanya kepada sekretarisnya, jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah untuk berobat berapa? Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dugaan awal. Segera Bung Hatta memerintahkan untuk mengembalikan uang sisa itu kepada pemerintah melalui Kedubes RI di Bangkok. Tindakan ini mencerminkan nilai akuntabel, yaitu tanggung jawab penuh terhadap amanah yang diemban. Itu Bang. Wih, keren ya. Keren tuh Kak. Oke, lanjut untuk kompeten. Coba Kak Wilda nih, bagaimana sih contoh penerapan nilai kompeten dari tokoh panutan Kak Wilda ini? Oke, terima kasih Bang Billy atas pertanyaannya. Nah, kalau saya lagi-lagi balik ke B.J. Habibie nih, sama kayak Kak Syifa ya yang sebelumnya ngomong tentang B.J. Habibie. Jadi B.J. Habibie itu kan pembelajar seumur hidup yang menempuh pendidikan dia di Jerman. Terus dia punya prestasi gemilang hingga meraih gelar doktor di usia muda. Nah, akhirnya ini itu diakui oleh dunia melalui 56 paten teknologi. Ini itu membuktikan bahwa kompetensi harus terus diasah melalui belajar dan menghasilkan karya berkualitas. Begitu Bang Billy. Wah, keren ya Pak Habibie ini ya. Oke, lanjut untuk nilai harmonis nih. Coba dari Kak Yusie. Siapa nih tokoh teladannya Kak Yusie untuk nilai harmonis ini? Baik, makasih Bang Billy. Jadi, kalau untuk nilai harmonis, saya mengagumi Gus Dur karena nilai harmonisnya itu dijunjung tinggi. Beliau memperjuangkan toleransi, menghormati keberagaman, dan menjembatani perbedaan antar agama, budaya, dan kelompok masyarakat. Beliau menjadi teladan bahwa persatuan sejati terwujud melalui keberagaman yang dirangkul dengan tulus. Gitu, Bang. Oke Kak Yusie, sekarang lanjut untuk nilai loyal ya. Dari Kak Rona sendiri, siapa nih tokoh teladan yang memiliki nilai loyal Kak? Masih sama, masih Bung Hatta. Itu ada cerita ketika pemerintah mengumumkan kebijakan salary pemotongan nilai uang. Keluarga Bung Hatta turut merasakan kerugian, namun beliau tak memberitahu keluarganya lebih dahulu. Karena hal itu merupakan rahasia negara. Keputusan ini menunjukkan nilai loyal, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan keluarga beliau. Itu Bang. Oh, oke, menarik juga nih Bung Hatta ya. Oke, untuk sekarang lanjut di nilai adaptif. Dari Kak Wilda nih, bagaimana dengan nilai adaptif nih Kak? Siapa nih tokoh teladannya Kak Wilda ini? Nah, aku nggak mau kalah nih sama Kak Rona. Kalau Kak Rona kan tetap
Muhammad Hatta, kalau aku tetap B.J. Habibie. Nah, Habibie itu contoh luar biasa karena di tengah situasi politik yang penuh gejolak saat masa reformasi, beliau itu lebih cepat beradaptasi dengan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menyelenggarakan pemilu bebas pertama nih. Nah, terus beliau juga terus berinovasi lewat karya seperti pesawat M250 Gatot Kaca dan era populer yang menunjukkan semangat perubahan tanpa henti. Gitu. Keren, Kak. Oke, untuk yang terakhir nih, nilai kolaboratif. Coba Kak Yosi, bagaimana nilai kolaboratif diterapkan oleh tokoh teladannya Kak Yosi ini? Baik, jadi kalau seperti yang kita tahu, Gus Dur selalu membangun jembatan kerjasama antar agama, antar budaya, hingga antar negara. Beliau percaya bahwa dialog dan sinergi adalah jalan terbaik menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan bersama. Sebagai ASN, kita pun harus bekerja sama lintas pihak untuk memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Oke, luar biasa ya semuanya nih ya. Dari Habibie, Bung Hatta, ada Gus Dur juga, kita belajar nih bahwa nilai berakhlak itu bukan sekedar slogan, tapi pedoman yang nyata dalam bekerja. Berbagai nilai berakhlak tercermin dari para tokoh bangsa, namun B.J. Habibie nih menjadi sosok panutan yang paling lengkap dan relevan untuk diteladani. Beliau menunjukkan orientasi pelayanan melalui dedikasi, mengembangkan industri pesawat demi kemandirian teknologi Indonesia, membuktikan kompetensi dengan puluhan paten inovatif, serta menampilkan sikap adaptif di tengah dinamika politik dan tantangan zaman. Semangatnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan menghadirkan solusi berkelanjutan bagi generasi mendatang, menjadikan Habibie sebagai teladan utama nih bagi CPNS untuk bekerja dengan penuh dedikasi, inovasi, dan tanggung jawab. Oke, terima kasih banyak ya ini untuk Kak Siva, Kak Wilda, Kak Rona, Kak Gisye, dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga kita semua para CPNS muda ini bisa meneladani semangat mereka dalam tugas sehari-hari. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Sobat PU. Dadah. Bye. Teman-teman.